Menit tiba-tiba ada suara tertawa yang melengking. Anto kaget, berhenti, dia nengok ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik video gue. Semoga ya video yang kedua ini menghibur kalian gitu kan ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, gue ingetin sekali lagi nih. Buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan juga aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video updatean terbaru dari gue gitu kan ya. Oke, setelah gue upload video gue yang pertama, nah gue sempat-sempatnya tuh nge-share di Facebook. Dan ada seseorang yang ingin berbagi pengalamannya tentang hal mistis gitu. Dan kali ini gue bakal ceritain ke kalian, kita lanjutnya ke ceritanya. Pada tahun 2017, Anto mendapatkan bonus dari pekerjaannya gitu kan ya. Nah, si Anto itu adalah seorang sales handphone. Nah, karena Anto berhasil tuh kan ya mengejar target penjualannya, Anto mendapatkan bonus yang cukup gede, kata Anto. Nah, si Anto ada rencana untuk membeli sebuah mobil yang pas di kantongnya. Nah, setelah ia mencari-mencari gitu kan ya, browsing-browsing mencari mobil, Anto menemukan mobil yang pas di kantong dan menurut dia cocok bagi dia gitu kan ya. Nah, singkat cerita, Anto membeli mobil itu dari seorang kakek-kakek gitu kan ya. Nah, setelah deal, si Anto membeli mobil itu, Anto membawanya pulang untuk memberi kejutan ke sang istri gitu kan ya. Nah, dan istrinya itu sedang hamil sekitar 9 bulan waktu itu. Nah, untuk hari pertama, Anto dan istrinya belum merasakan kejanggalan tuh dengan mobil tersebut. Namun, setelah jalan beberapa hari, ketika Anto menggunakan mobil tersebut untuk pulang pergi kerja gitu kan ya, Anto mencium bau amis tuh di kendaraannya. Nah, setelah pulang dari kerja sekitar jam 5 sore, Anto mengecek mobilnya, siapa tahu kan ada hewan yang mati atau keselip tuh di dalam mobilnya. Nah, ketika Anto lagi mengecek di mobilnya, istrinya nanya tuh sama si Anto, "Pak, kamu lagi ngapain? Kok kayak orang yang lagi kebingungan gitu?" "Ini loh mah, tadi ayah pas di jalan tiba-tiba nyium bau gak enak, kayak bau amis gitu dalam mobil, takutnya ada hewannya kejepit gitu." Setelah si Anto mengecek mobilnya bersama sang istri, tetapi tidak membuahkan hasil. Mereka berdua tidak menemukan hewan yang kejepit di mobil tersebut. Tetapi di mobil tersebut masih kecium bau amis. Meskipun udah diubek-ubek nih, tapi tetap kecium bau amis tersebut dan tidak menemukan hewan yang kejepit. Nah, di situ besoknya Anto membawa mobil tersebut untuk dicuci gitu kan ya, ke tempat penyucian mobil. Nah, di tempat penyucian mobil, para pegawai tidak mencium bau amis sedikit pun, tetapi cuma Anto dan sang istri yang mencium bau amis tersebut. "Gimana Kang, bau amisnya udah hilang?" Maaf Pak, saya udah mencarinya tapi saya tidak mencium atau menemukan bau amis yang Bapak maksud itu. Jangan bercanda kamu, ini benar-benar baunya kecium. Nih sekarang juga saya lagi menciumnya. Nah, di situ si Anto meminta supaya mobilnya diberikan pewangi yang banyak supaya tidak tercium bau amis tersebut. Setelah itu Anto membawa mobilnya pulang. Nah, tapi tetap tuh, setiap menjelang sore ke malam, Anto tetap mencium bau amis tersebut. Bau apaan sih ini mobil? Kok aneh banget, udah dicuci tapi tetap bau. Nah, disitu kan Anto heran, padahal mobilnya udah dicuci dan diberi pewangi yang banyak. Tetapi, setiap mau menjelang sore dan malam, si Anto tetap mencium bau amis tersebut. Di situ Anto belum berpikiran negatif gitu kan ya. Nah, singkat cerita, waktu itu Anto pergi kerja gitu kan ya, dan pulang sekitar jam 1 malam. Ketika di perjalanan, Anto mendengar suara bayi dalam mobilnya. Tapi suara bayi tersebut sama-sama tidak terdengar jelas gitu kan ya. Nah, disitulah si Anto bulu kuduknya mulai berdiri. Nah, timbullah pikiran-pikiran yang negatif. Apakah bau amis itu dari makhluk yang ada di mobil ini gitu kan ya, karena Anto pun nggak tahu cerita seluk-beluk mobil tersebut.
Ketika di perjalanan sekitar 3 kilometer, Anto masih mendengar suara tangisan bayi tersebut. Tapi Anto mencuekannya gitu kan ya. Jadi Anto hiraukan aja tuh suara-suara tersebut gitu kan ya. Ketika pulang, nah Anto tuh keluar dari mobil. Pas keluar dari mobil, istrinya udah ada di depan rumah. Padahal dia tuh lagi hamil 9 bulan. Lalu Anto menghampiri sang istri. Lalu dia bertanya ke istrinya. Mah, malam-malam gini kok mama di luar? Gak baik toh buat kesehatan kehamilan mama. Ayo masuk. Iya, Pak. Ayo. Setelah berbicara tuh kan ya tadi ngobrol di luar, si Anto pun masuk duluan tuh ke rumah karena dia merasa capek dan istrinya di belakang. Tetapi hal yang bikin aneh gitu kan ya, ketika si Anto masuk ke kamar, istrinya tuh lagi berbaring, lagi tidur di atas ranjang. Kaget dong si Anto, dia kebingungan dan keheranan. Padahal kan tadi gue sendiri gitu kan yang masuk duluan, kata si Anto. Nah, tapi sekarang kenapa istri gue lagi tiduran? Tapi si Anto setelah itu, dia nggak ambil pusing gitu kan ya. Dia pergi ke air, dia mandi lalu dia tidur. Nah, setelah siangnya, baru deh dia cerita ke istrinya. Mah, pas semalam tuh pas papa pulang malam-malam, papa lihat mama di luar. Tetapi ketika papa jalan duluan dan buka pintu kamar, jelas-jelas mama tuh lagi tidur. Dan tidurnya itu tidur pulas. Nah, di situ setelah cerita, istrinya juga kaget. Dari semalam ya, sekitar dari jam 8, padahal istrinya tidur. Nah, setelah itu mereka berdua heran gitu kan ya. Karena kok semalam lu siapa gitu kan ya. Nah, karena si istrinya itu percaya dengan akan goib gitu kan ya, untuk menyarankan si Anto pergi ke orang pintar seperti ke paranormal gitu kan ya, untuk menanyakan hal kejadian-kejadian yang telah terjadi seperti bau amis dalam mobil, surat tangisan bayi dalam mobil gitu kan, dan juga sosok makhluk halus yang menyerupai istrinya. Tetapi saking sibuknya si Anto, nah si Anto tuh nggak sempet gitu kan ya untuk pergi ke paranormal tersebut gitu kan ya. Nah, singkat cerita, si Anto pun pulang malam lagi tuh dari tempat kerjanya. Nah waktu itu dia nggak sendirian, tetapi berdua dengan teman kerjanya. Karena pas waktu pulang, temannya itu nggak bawa kendaraan, katanya lagi mogok kendaraan si temannya. Jadi temannya itu ikut sama si Anto karena pulangnya itu satu arah. Ketika di mobil, nah temennya si Anto tuh agak sedikit indigo. Nah, Anto pun teman dekatnya nggak tahu bahwa temannya itu bisa melihat makhluk halus. Nah, ketika di perjalanan ngobrol tuh si Anto dengan temannya. Tok, maaf nih ya, gue pengen tanya sama lo. Tanya apa tentang bau amis ini? Nah, itu lo udah tahu. Jadi gini, Tok. Setelah ngobrol-ngobrol tersebut, nah, sekitar 10 meter gitu kan ya, sampailah di rumah teman si Anto. Nah, dan di situ teman si Anto kasih saran tuh sama si Anto. Nah, jadi lo udah tahu kan cerita mobil ini. Nah, sekarang lo banyak doa aja, Tok. Lo gak usah takut dengan gituan. Setelah menerima saran tersebut, ataupun di perjalanan sampai pulang gitu kan ya, sekitar 3 kilometer lagi, ataupun selalu baca doa gitu kan ya, minta perlindungan ke Sang Kuasa. Nah, ketika dia lagi mendoa, ada tuh seorang wanita di pinggir jalan yang meminta Anto untuk berhenti. Berhentilah si Anto. Nah, lalu si Anto nanya, Maaf mbak, ada apa? Kok nyuruh saya berhenti ya? Maaf mas, bisa bantu saya? Saya barusan dari rumah sakit habis cek kehamilan. Tapi kendaraan suami saya mogok. Makanya saya ditinggal dulu sendirian di sini buat ngambil kendaraan lain. Boleh saya ikut? nah karena Anto kasihan gitu kan ya, karena dia juga teringat istrinya sedang mengandung, dibawalah tuh si wanita tersebut untuk menumpang mobilnya. Karena kebetulan satu arah juga dengan arah pulang si Anto. Nah setelah itu wanita tersebut duduk di kursi belakang. Nah ketika di perjalanan wanita di belakang tuh diem, gak ngeluarin sepatah-patah pun. Meskipun si Anto nanya. Jelang beberapa menit tiba-tiba
ada suara tertawa yang melengking. Anto kaget, berhenti, dia nengok ke belakang. Wanita tersebut udah gak ada. Nah, di situ si Anto mulai ketakutan. Badannya merasa panas gitu kan, hati yang berdebar karena ketakutan. Di situ Anto berdoa, karena dikit lagi dia nyampe rumah, dia mau mobil tuh pelan-pelan karena dia takut kecelakaan karena ulahnya sendiri gitu kan ya. Setelah sampai rumah, masuklah si Anto ke rumah. Nah, ketika di rumah, istrinya lagi kesakitan. Mungkin, kata Anto, waktu itu istrinya mau melahirkan. Dibawalah sang istri untuk pergi ke rumah sakit. Nah, ketika di perjalanan tuh membawa sang istri ke rumah sakit, terdengar lagi tuh suara tangisan bayi dan bau amis yang sangat menyengat kali ini. Nah, Anto dengar dan cium bau tersebut bersama sang istri. Tetapi di sana Anto dan sang istri mencuekannya karena fokus ke kehamilan sang istri. Nah, sampailah tuh di rumah sakit. Manggillah tuh si Anto security di sana untuk meminta bantuan. Pak, tolong Pak, kayaknya istri saya mau melahirkan Pak. Setelah meminta bantuan, datang tuh security tersebut untuk membantu si Anto. Oh iya Pak, manisnya Pak. Wih hebat Bapak. 2 istri sekaligus. Ambil dua-duanya. Setelah ngomong tersebut, Anto menghiraukannya gitu kan ya. Anto gak ambil pusing gitu kan ya, karena dia cemas dengan sang istri. Setelah itu, security tersebut masuk ke dalam dan memanggil suster. Nah, anehnya si suster membawa 2 kursi roda. Nah, di situ setelah buka pintu mobilnya itu kan ya. Nah, dinaikkanlah tuh istri si Anto. Nah, suster yang satu nanya, Maaf Pak, tadi kata security, Bapak punya 2 istri yang hamil. Satu lagi mana ya? nah setelah itu si Anto pusing gitu kan ya. Istri 2 dari mana? Saya kan punya istri 1 gitu kan ya. Nah loh, jelas-jelas gitu kan ya, si Anto istrinya cuma 1, tapi tadi suster bilang nanyakan istri yang keduanya kemana. Nah setelah itu, nah dibawalah istri si Anto ke dalam untuk diperiksa oleh dokter. Nah ketika lagi diperiksa, si Anto nunggu tuh di luar. Nah setelah nunggu, datang tuh security yang tadi. Lalu nanya lagi ke si Anto,